Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Berjumpa lagi bersama saya pada kesempatan kali ini mengenai pembelajaran geografi. Nah, teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Dan semoga kalian selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kalian berada. Amin. Nah, untuk secara lebih spesifiknya lagi, kalian tahu gak sih apa materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini? Nah, sebelum itu, kalian pernah berpikir gak sih, kenapa yang keluar angkasa itu hanya roket? Kenapa pesawat terbang gak bisa keluar angkasa? Atau mungkin kalian pernah berpikir, kenapa di bumi ini itu ada fenomena aurora yang warna-warni di langit gitu? Atau mungkin kalian pernah melihat fenomena bintang jatuh. Nah, sebenarnya bintang jatuh ini merupakan bintang yang beneran jatuh gak sih? Pada materi kali ini akan sangat erat kaitannya dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin pernah kalian pikirkan tadi. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lapisan atmosfer. Nah, lapisan atmosfer ini merupakan lapisan yang berada di atas permukaan bumi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak materi berikut. Nah, kata atmosfer sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang dimana diambil dari kata atmos yang artinya uap dan spaira yang artinya bola. Jadi, dapat diartikan atmosfer merupakan lapisan-lapisan udara yang melindungi bumi. Nah, atmosfer ini sangat penting loh bagi kehidupan di bumi. Karena pada atmosfer terdapat berbagai fenomena yang saling mempengaruhi seperti cuaca, suhu, angin, penyinaran matahari, kelembapan udara, hujan, dan lain-lain. Selain itu, lapisan atmosfer ini juga mengantarkan berbagai gelombang elektronik, sehingga saat ini kita dapat menikmati jaringan internet, dapat mendengarkan radio, dan juga dapat melihat siaran televisi. Nah, atmosfer juga mempengaruhi kondisi iklim dan cuaca suatu wilayah, sehingga terdapat keberagaman sumber daya alam seperti flora fauna serta aktivitas dan budaya manusia yang berbeda. Jadi, lapisan atmosfer ini juga sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, seperti itu. Nah, lapisan atmosfer juga seringkali disebut sebagai selubung gas di permukaan bumi. Dengan ketinggian kurang lebih sekitar 500 km di atas permukaan bumi atau sekitar 321 mil jika diukur dari titik 0 di permukaan bumi. Nah, tadi kan disebutkan nih, atmosfer ini merupakan lapisan-lapisan udara atau gas gitu ya. Nah, komposisi dari atmosfer ini atau yang membentuk atmosfer ini tuh apa saja sih? Jadi yang membentuk atmosfer ini tuh merupakan gas seperti nitrogen, lalu oksigen, dan bagian-bagian gas lainnya. Nah, sementara itu, yang paling
besar komposisinya paling besar komposisinya pada atmosfer ini adalah nitrogen sekitar 78% dan juga oksigen sekitar 20,95%. Jadi, sifat atmosfer ini antara lain tidak berbau dan tidak berwarna. Jadi, jika kalian memandang ke langit gitu, kalian tidak akan bisa melihat atmosfer karena secara fisik atmosfer ini tidak terlihat. Paling yang hanya bisa dirasakan adalah dalam bentuk angin. Nah, atmosfer ini juga bersifat dinamis loh, karena dapat berkembang, mengkerut, bergerak, berpindah, serta memiliki massa yang menimbulkan tekanan. Nah, ada yang tahu gak sih ada berapa lapisan di atmosfer ini? Jadi, atmosfer ini dibagi ke dalam beberapa lapisan. Lebih tepatnya, terdapat 5 lapisan yang ada di atmosfer. Semuanya dibagi berdasarkan perbedaan suhu dan ketinggiannya. Dan juga semuanya memiliki karakteristik masing-masing. Langsung saja pada lapisan pertama atmosfer, yaitu troposfer. Troposfer ini merupakan lapisan pertama pada atmosfer. Troposfer juga merupakan lapisan terbawah atau lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Adapun ketinggiannya sendiri, troposfer ini berada pada ketinggian 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Nah, pada troposfer mengandung 75% gas seperti oksigen. Nah, jadi sebagian besar gas pada atmosfer berada pada troposfer. Juga pada troposfer ini, semakin naik ketinggian, maka suhu akan semakin turun, yaitu sekitar 0,6 derajat pada setiap ketinggian 100 meter. Nah, pada troposfer juga merupakan tempat terjadinya berbagai fenomena cuaca, seperti hujan, badai, petir, awan, dan juga angin. Nah, biasanya pesawat komersial atau pesawat yang membawa penumpang terbang pada ketinggian ini gitu, yaitu terbang pada troposfer. Nah, jika tadi ada pikiran kenapa pesawat terbang ini gak bisa keluar angkasa seperti itu, karena mungkin saja pesawat terbang ini tidak dirancang untuk menahan suhu pada setiap lapisan atmosfer, karena pada setiap lapisan atmosfer sendiri suhu akan berbeda-beda. Nah, lapisan yang kedua adalah stratosfer. Nah, stratosfer ini merupakan lapisan kedua pada atmosfer yang berada setelah troposfer. Stratosfer ini berada pada ketinggian 12 sampai 50 km di atas permukaan bumi. Nah, sebelum itu nih, kalian pernah mendengar gak sih istilah lapisan ozon? Nah, jadi stratosfer ini terdapat lapisan ozon. Jadi lapisan ozon ini terdapat pada stratosfer. Adapun ciri utamanya adalah lapisan ozon ini berfungsi sebagai penyerap sinar ultraviolet dari matahari dan melindungi makhluk hidup yang ada di bumi dari radiasi yang berbahaya. Jadi, pada stratosfer ini sangat bermanfaat gitu, tentunya sangat berfungsi
sangat berfungsi pada kehidupan manusia. Jadi stratosfer ini tuh melindungi makhluk hidup. Nah, tadi berbeda dengan troposfer, suhu pada stratosfer justru meningkat seiring bertambahnya ketinggian. Karena hal ini tuh disebabkan karena penyerapan radiasi oleh lapisan ozon sendiri. Nah, pada stratosfer ini pesawat jet terbang biasanya pada lapisan stratosfer. Nah, balon udara cuaca biasanya terbang sampai pada lapisan stratosfer. Nah, lapisan berikutnya adalah mesosfer. Nah, mesosfer ini merupakan lapisan ketiga yang ada pada atmosfer setelah troposfer dan juga stratosfer. Mesosfer sendiri dapat dijumpai pada ketinggian 50 sampai 85 km di atas permukaan bumi. Nah, pada mesosfer ini suhu udara gitu, lebih tepatnya pada mesopause yang berbatasan antara lapisan mesosfer dengan termosfer, si suhu udaranya itu berada pada minimal negatif 9 derajat Celcius. Nah, lapisan mesosfer ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Nah, jadi mesosfer ini sangat berfungsi penting gitu dalam melindungi bumi dari meteor-meteor gitu. Nah, jadi setiap ada benda langit yang jatuh ke bumi atau meteor yang jatuh ke bumi, pasti akan terbakar pada lapisan mesosfer ini. Nah, seperti di awal, jika kalian ada yang berpikir sebenarnya bintang jatuh adalah bintang yang beneran jatuh atau bukan. Jadi bintang jatuh ini sebenarnya bukan merupakan bintang jatuh, tetapi merupakan meteor, yaitu serpihan kecil dari batuan atau debu luar angkasa atau meteoroid yang masuk pada atmosfer, kemudian dengan kecepatan tinggi benda tersebut bergesekan dengan mesosfer, kemudian menghasilkan panas yang ekstrim sehingga meteorit tersebut berpijar dan menguap menciptakan cahaya yang sangat terang dan terlihat di bumi. Seperti itu. Nah, contohnya adalah peristiwa yang baru-baru ini diperbincangkan di media sosial. Peristiwa yang lagi viral gitu, yaitu mengenai meteor yang terlihat di langit Cirebon. Nah, bahkan si meteornya sendiri pun terekam jelas oleh kamera. Nah, apabila kalian bertanya-tanya nih, sebenarnya meteor di Cirebon itu beneran jatuh ke bumi enggak sih? Jadi, kalau berdasarkan BMKG, meteor di Cirebon itu, jikapun jatuhnya itu berada di lokasi atau di Laut Jawa. Jadi tentunya tidak membahayakan. Nah, namun faktanya sangat jarang gitu meteor yang jatuh ke bumi secara langsung. Rata-rata mereka itu langsung terbakar di mesosfer. Nah, jadi bisa jadi
di si meteor di Cirebon ini juga merupakan pijaran cahaya ketika si meteor terbakar di atmosfer. Seperti itu. Jadi bisa saja meteor ini juga tidak langsung jatuh ke bumi. Nah, lapisan berikutnya adalah termosfer. Termosfer ini merupakan lapisan keempat setelah tadi ada troposfer, lalu stratosfer, dan mesosfer. Nah, ini yang selanjutnya adalah termosfer, lapisan keempat pada atmosfer. Nah, termosfer ini dapat dijumpai pada ketinggian 85 hingga 500 km di atas permukaan bumi. Nah, pada termosfer ini suhu udara sudah sangat tinggi, bahkan dapat mencapai 1.500 derajat Celcius atau bahkan lebih. Nah, hal ini itu dikarenakan molekul-molekul udara menyerap radiasi matahari secara langsung. Nah, di termosfer ini juga terdapat ionosfer. Apa sih itu ionosfer? Nah, ionosfer ini merupakan bagian yang mengandung ion-ion atau partikel-partikel bermuatan listrik, di mana ionosfer ini sangat penting dalam memantulkan gelombang radio sehingga kita dapat berkomunikasi jarak jauh. Nah, pada lapisan ini juga terdapat fenomena aurora. Nah, seperti di awal nih, jika kalian ada yang berpikir, kenapa sih di bumi ini atau di langit itu terdapat fenomena aurora? Jadi, fenomena aurora ini merupakan efek visual ketika elektron dan proton dari matahari saling berinteraksi. Makanya menciptakan cahaya warna-warni di langit yang kita sebut sebagai aurora. Nah, lapisan terakhir yang akan kita bahas adalah eksosfer. Nah, eksosfer ini merupakan lapisan terakhir atau lapisan kelima yang terdapat pada atmosfer. Nah, pada eksosfer sendiri dapat dijumpai pada ketinggian yaitu lebih dari 500 km di atas permukaan bumi. Jadi, eksosfer ini ketinggiannya sudah sangat jauh dari bumi. Nah, lapisan tertinggi dan terluar ini memiliki udara yang sangat tinggi, yaitu dapat mencapai 2.200 derajat Celcius. Nah, atau melebihi dari itu. Jadi, suhu udaranya sendiri dapat mencapai lebih dari 2.200 derajat Celcius. Nah, hal ini itu dikarenakan pada lapisan ini sinar matahari atau sinar ultraviolet diserap secara langsung. Nah, pada eksosfer ini juga gaya gravitasi sudah semakin berkurang. Nah, kalian tahu satelit kan? Pasti tahu lah ya. Siapa sih yang nggak tahu? Nah, satelit ini
biasanya mengorbit pada lapisan eksosfer. Roket juga biasanya melintasi pada eksosfer ini. Nah, eksosfer ini juga merupakan batas antara bumi dengan luar angkasa. Nah, tadi kan karakteristiknya sudah dijelaskan tuh. Kalian pasti sudah mendapat garis besar fungsi atau manfaat atmosfer ini bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, kalian pernah bertanya-tanya gak sih, kira-kira bagaimana bumi ini tanpa adanya atmosfer? Tentunya tanpa adanya atmosfer, bumi ini akan tidak cocok untuk ditinggali makhluk hidup. Nah, jadi secara umum, atmosfer ini berfungsi sebagai, yang pertama adalah sebagai pelindung bumi dari benda-benda angkasa yang jatuh ke bumi. Nah, yang kedua, atmosfer ini berfungsi sebagai penyedia oksigen tempat kita bernapas gitu. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan gitu, si atmosfer ini kan mengandung gas gitu. Di antaranya ada nitrogen, oksigen, karbon dioksida. Nah, gas-gas ini itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup di bumi. Jadi, oksigen untuk kita bernapas, lalu karbon dioksida untuk tumbuh-tumbuhan bernapas. Jadi, tentunya sangat penting. Lalu selanjutnya, atmosfer ini juga menjaga bumi kita tetap stabil secara suhunya gitu. Jadi atmosfer ini menjaga bumi tetap hangat dan cocok untuk ditinggali makhluk hidup. Nah, yang terakhir tentunya atmosfer sendiri juga melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya, khususnya tadi pada lapisan ozon. Nah, mungkin cukup sekian pematerian kali ini mengenai lapisan atmosfer. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung saja menanyakannya di kolom komentar. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Dan cukup sekian pematerian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.